Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semua? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan Bunda Diah di pelajaran tematik kelas 5, tema 2, udara bersih bagi kesehatan PB1 dan PB2. Sebelum belajar dimulai, mari kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Amin amin ya rabbal alamin. Silahkan dibuka semua bukunya. Buku paket halaman 75, tema 2. Tema 2 subtema 1 yaitu cara tubuh mengolah udara bersih. Di PP1 kita belajar mencari informasi penting dari teks. Apa sih informasi itu? Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi dapat membuat seseorang mengetahui dan memahami sesuatu. Salah satu cara memperoleh informasi adalah dengan membaca teks dengan cermat. Silakan dibaca halaman 77, wisata hutan desa Bumi Gemilang. Setelah dibaca, kita akan membuat peta pikiran yang sesuai dengan teks wisata hutan desa Bumi Gemilang. Berikut adalah peta pikirannya. Kolom tengah adalah judul dari teks tersebut. Kemudian ada beberapa cabang, yaitu adalah pertanyaan dari peta pikiran tersebut. Yang pertama, ada apa yang diusulkan untuk dibuat di desa Bumi Gemilang? Siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan juga langsung dijawab di bawah pertanyaan tersebut. Itu adalah salah satu contoh membuat peta pikiran, yaitu kita dapat membuat pengelompokan untuk setiap pertanyaan dengan cara membuat sebuah peta pikiran. Peta pikiran adalah suatu cara menyajikan informasi yang kita peroleh dari teks dalam bentuk diagram. Kita menginjak ke muatan IPA, yaitu sistem pernafasan hewan. Silahkan dibuka semua bukunya halaman 79. Sistem pernafasan hewan disesuaikan dengan tempat hidupnya. Cacing tanah bernafas menggunakan permukaan kulit basah dan berlendir. Serangga bernafas menggunakan trakea, yaitu dari oksigen, stigma, trakea, kemudian ke seluruh tubuh. Ikan bernafas menggunakan insang, air dalam oksigen, kemudian di mulut, kemudian insang. Amfibi atau kata di air menggunakan insang, di darat menggunakan paru-paru. Reptilia bernafas menggunakan paru-paru, dari oksigen ke hidung, ke tenggorokan, kemudian ke paru-paru. Burung bernafas menggunakan paru-paru, saat terbang menggunakan pundi-pundi udara. Nah, pundi-pundi udara itu mampu menyimpan udara. Saat terbang, burung tidak bernafas melalui hidung, melainkan menggunakan udara yang tersimpan di pundi-pundi udara. Kemudian ada mamalia, yaitu bernafas menggunakan paru-paru. Oksigen masuk melalui lubang hidung, ke tenggorokan, lalu ke paru-paru. Karbon dioksida dikeluarkan melalui jalur yang sama. Mamalia yang hidup di air bernafas dengan cara memunculkan diri ke permukaan air secara berkala untuk mengambil udara. Seperti apa contohnya? Ya, seperti lumba-lumba adalah mamalia air. Silakan dibuka halaman 80, kita kerjakan bersama-sama ya. Nomor 1, perhatikan hewan-hewan berikut, tuliskan nama alat pernafasannya. Yang A adalah ikan, bernafas menggunakan insang. B adalah kata, yaitu dengan paru-paru dan kulit. C adalah ular, yaitu menggunakan paru-paru. D adalah gajah, menggunakan paru-paru. E adalah cacing, menggunakan kulit. F adalah burung, yaitu menggunakan paru-paru. Ketika terbang dibantu dengan pundi-pundi udara. Nomor 2, apakah terdapat perbedaan antara sistem pernafasan berudu dan katak dewasa? Jelaskan jawabanmu.
saat berudu bernafas menggunakan insang, dan saat katak dewasa menggunakan paru-paru. Silahkan disalin ya. Di pembelajaran 2, muatan IPA yaitu alat-alat pernafasan pada manusia dan fungsinya. Tadi sudah pernafasan pada hewan, sekarang kita ke pernafasan manusia. Alat pernafasan manusia adalah paru-paru. Perhatikan alat pernafasan manusia berikut. Udara masuk ke tubuh, kemudian ke rongga hidung, kemudian ke trakea, bronkus, kemudian ke paru-paru. Saat mengeluarkan dari paru-paru ke bronkus, ke trakea, rongga hidung, kemudian udara keluar dari tubuh. Bisa dibuka halaman 81. Perhatikan bagian-bagian tubuh yang berperan dalam pernafasan serta fungsinya. Hidung, penyaring debu atau kotoran yang berasal dari udara dan berfungsi untuk menyesuaikan suhu dan kelembapan udara untuk memudahkan proses penyebaran gas dalam tubuh. Trakea atau tenggorokan yaitu penghubung antara bagian hidung dan paru-paru, penyaring kembali udara yang masuk dan mengantarkan udara tersebut ke paru-paru. Kemudian di paru-paru terdiri dari 3 bagian, yaitu bronkus, bronchiolus, dan alveolus. Bronkus adalah 2 percabangan dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri, sedangkan bronkus mengalami percabangan lagi yang disebut bronchiolus. Di ujung bronchiolus terdapat alveolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Bisa langsung kita kerjakan halaman 81 agar lebih memahami. Nah, di halaman 81 ada gambarnya, itu gambar pernafasan pada manusia. Nomor 1 adalah gambar hidung yang berfungsi seperti apa tadi? Yaitu menyaring debu dan menyesuaikan suhu dan kelembapan udara. Ditulis ya, disalin. Nomor 2 adalah bronkus sebagai penghubung dari trakea ke paru-paru. Yang nomor 3 atau C adalah apa itu? Faring, yaitu sebagai pertemuan rongga hidung dan rongga mulut. Yang D adalah trakea. Nomor 4 adalah trakea yang berfungsi sebagai tempat penyaringan kembali udara dan mengantarkan udara ke paru-paru. Yang nomor 5 adalah fungsi organnya adalah apa? Alveolus, yaitu sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Itu adalah gambar alveolus, itu ujung-ujungnya bronchiolus. Silahkan disalin ya. Kemudian jawab nomor 2. Bagaimana urutan udara mengalir dalam organ pernafasan manusia? Dari hidung, kemudian faring dan trakea, lalu masuk ke paru-paru melalui bronkus dan bronchiolus sampai alveolus. Nomor 3, apa yang terjadi pada udara saat berada di dalam rongga hidung, yaitu penyaringan udara pertama di tenggorokan, yaitu penyaringan udara kedua di paru-paru, yaitu pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Kita lanjut ke muatan bahasa Indonesia. Menjawab pertanyaan dan mengolah informasi dari teks. Nah, kita dapat mengolah informasi dari teks kalau kita bisa menjawab pertanyaan yang harus kita jawab. Kata tanyanya apa saja? Ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Apa yaitu mengarahkan jawaban ke nama benda, sebab akibat, judul, dan tema. Di mana adalah tempat atau latar. Kapan adalah waktu kejadian suatu peristiwa. Siapa adalah tokoh utama dan tokoh pendukung. Mengapa adalah alasan suatu masalah dalam teks. Dan bagaimana adalah cara membuat proses urutan pendapatan atau sikap. Dan berapa adalah jumlah atau banyak benda.
Oke, tangga nada diatonis mayor di muatan SBDB. Tangga nada itu apa? Itu urutan nada yang disusun secara berjenjang seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu adalah tangga nada, urutan nada yang disusun secara berjenjang. Sedangkan tangga nada diatonis adalah rangkaian 7 nada dalam satu oktav yang memiliki susunan tinggi nada yang teratur. Yang tadi dari do sampai ke do lagi adalah rangkaian 7 nada, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, sampai 7 nada. Nada-nada pada tangga nada diatonis mayor berjarak 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Ciri-ciri lagu dengan tangga nada diatonis mayor adalah bersifat riang gembira, bersemangat, biasanya diawali dan akhiri dengan nada do sama dengan C. Contoh lagunya adalah Hari Merdeka, Garuda Pancasila, Maju Tak Gentar, dan Indonesia Raya. Jadi tangga nada diatonis mayor itu bersifat berseriang, bersemangat, dan diawali dan diakhiri dengan nada do sama dengan C, di mana intervalnya adalah atau jaraknya adalah 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Oke, sekarang tugas hari ini adalah kirimkan video atau rekaman suara, lebih diutamakan berupa video, ketika kamu menyanyikan lagu bertangga nada diatonis mayor. Boleh memilih lagu Hari Merdeka atau Maju Tak Gentar. Ketika menyanyikan lagu tersebut, diharapkan menggunakan baju seragam merah putih. Yang semangat ya. Berikut Bunda contohkan lirik lagu Hari Merdeka dan Maju Tak Gentar.